Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi pada sistem reproduksi. Apa sih yang maksud dengan sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi adalah sistem organ pada organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pada sistem reproduksi ini, dia berguna untuk sebagai perkembangbiakan manusia dan menghasilkan hormon. Perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan ini yaitu ada alat kelamin pada pria dan wanita. Alat kelamin pria ini di dalamnya terdapat testis. Nah, testis ini dia berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sedangkan kalau wanita itu adalah di dalamnya terdapat ovarium. Nah, ovarium ini dia berfungsi untuk menghasilkan ovum. Sehingga apabila sperma bertemu dengan ovum akan menghasilkan zigot. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria ini dia menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut namanya adalah sperma. Nah, ini adalah bagian dari organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria itu dibagi menjadi dua, yaitu ada organ eksternal dan ada organ internal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah organ eksternal. Organ eksternal ini dia ada dua jenis, yaitu ada yang namanya skrotum dan ada yang namanya penis. Nah, yang ini adalah bagian skrotum dan yang ini adalah bagian penis. Nah, ini adalah bagian eksternal pada organ reproduksi pria. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah skrotum. Nah, ini adalah bagian skrotum yang berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok untuk kehidupan sperma. Skrotum ini dia juga sebagai pelindung dari testis. Nah, permukaannya yaitu dia tidak rata atau dia berkerut-kerut. Selanjutnya yang kedua itu adalah penis. Nah, penis ini dia berfungsi sebagai alat kopulasi. Apa sih yang dimaksud dengan alat kopulasi? Alat kopulasi adalah masuknya sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Nah, sifat dari penis ini yaitu dia mampu melakukan suatu ereksi. Ereksi itu adalah dia suatu rangsangan yang diberikan oleh bagian penis tersebut. Nah, di dalam penis itu dia terdapat jaringan spons dan pembuluh darah. Next, yang kedua yaitu adalah organ internal. Nah, organ internal ini dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah testis. Nah, yang bagian testis itu ini adalah bagian dalamnya. Nah, testis ini dia dibungkus oleh yang tadi namanya adalah skrotum. Nah, ini adalah bagian testis. Testis ini dia berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon pada laki-laki, yaitu adalah hormon testosteron. Selanjutnya yaitu adalah saluran pengeluaran. Nah, saluran pengeluaran pada internal pria itu yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens itu ini adalah ini, yang saluran panjang. Ini adalah vas deferens. Dia berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma atau nama lainnya adalah vesikula seminalis. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah epididymis. Nah, ini adalah bagian epididymis. Epididymis itu dia berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Selanjutnya yaitu adalah tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu dia berfungsi sebagai saluran yang terdapat di dalam testis sebagai tempat pembentukan sperma. Kemudian di dalam tubulus seminiferus ini dia terdapat yang namanya sel Sertoli. Nah, sel Sertoli itu dia berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Selanjutnya yaitu adalah uretra. Nah, uretra ini dia adalah saluran sperma dan urin yang berfungsi untuk membawa urin dan sperma ke luar tubuh. Kemudian ada yang namanya kantong sperma. Nah, kantong sperma itu tadi adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu dia berfungsi sebagai tempat menampung sperma. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris ini dia dibagi menjadi 3, yaitu ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper.
Vesicula seminalis. Nah, ini adalah bagian vesicula seminalis. Dia ciri-cirinya adalah menghasilkan cairan pekat yang berwarna kuning. Lalu dia mengandung makanan untuk penggerak sperma. Kemudian yang kedua ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, ini adalah kelenjar prostat. Dia berfungsi menghasilkan semen terbesar berwarna putih, bersifat encer dan basah. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenjar Koper. Nah, jadi kelenjar Koper itu dia adalah berfungsi sebagai menetralisir antara urin dan sperma. Jadi menetralisir suasana asam di dalam uretra. Next, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita ini adalah sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Jadi di dalam reproduksi wanita ini dia terdapat 2 ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Alat perkembangan pada wanita. Nah, alat perkembangan pada wanita juga sama, ada bagian terluar dan ada bagian terdalam. Kita bahas secara keseluruhan dulu. Organ reproduksi pada wanita itu ada bagian ovarium, ada bagian oviduct atau namanya tuba fallopi, ada yang bagiannya rahim atau uterus, ada endometrium, dan ada vagina. Nah, vagina ini dibagi menjadi 3, ada labia mayora, labia minora, dan klitoris, serta ada pubis. Kemudian bagian organ wanita pada eksternal itu dibagi menjadi 5. Ada yang namanya vulva. Vulva itu adalah bagian terluar dari organ reproduksi. Kemudian ada yang namanya pubis. Pubis itu adalah rambut kemaluan. Selanjutnya ada yang namanya labia mayora. Nah, labia mayora ini dia adalah lapisan yang tebalnya. Kemudian ada labia minora. Nah, labia minora ini dia adalah bagian yang halusnya. Kemudian ada bagian klitoris. Nah, klitoris ini dia fungsinya sama seperti penis. Selanjutnya yaitu ada bagian internalnya. Nah, ini adalah bagian terdalam dari organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium ini yang ada 2, ini adalah ovarium yang di dalamnya dia terdapat ovum. Ovum ini dia akan dikeluarkan sebulan sekali. Jadi ovarium ini akan menghasilkan sel telur hanya 1. Kemudian yang kedua yaitu adalah oviduct. Nah, oviduct itu adalah tuba fallopi. Yang mana? Nah, ini adalah oviduct. Jadi saluran untuk menuju rahim. Nah, ini yang panjang ini dia adalah oviduct. Selanjutnya yaitu adalah rahim atau uterus. Nah, ini adalah rahim atau uterus. Kemudian ada serviks. Nah, ini serviks. Serviks itu disebut juga dengan leher rahim atau mulut rahim. Nah, ini adalah bagian serviks. Dan yang terakhir adalah bagian vagina. Fungsinya apa saja sih? Mari kita bahas. Yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium ini dia sebagai tempat produksi dari sel telur atau ovum. Selain sebagai penghasil ovum, ovarium juga dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini nanti akan digunakan sebagai untuk siklus menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu adalah oviduct atau tuba fallopi atau saluran telur. Nah, oviduct ini dia berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Selain itu, dia juga membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rahim. Nah, rahim ini dia berfungsi sebagai tempat dan tumbuh berkembangnya embrio. Lalu di dalam rahim dia terdapat dinding. Dindingnya ini sangat tebal, yaitu dindingnya namanya adalah endometrium. Kemudian yang keempat adalah serviks. Serviks itu adalah mulut rahim. Dan yang kelima yaitu adalah namanya vagina. Nah, vagina ini dia berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada saat lahiran secara normal. Vagina ini dia salurannya elastis yang panjangnya ada 8-10 cm hingga ke rahim. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi sistem reproduksi.
Silakan materinya dibaca dan dicatat serta catatannya dikumpulkan kembali ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.